Dengan suguhan keindahan dunia memaksaku untuk kembali merasakan cinta. Ya, aku akui sangat lama aku dilanda gelisah soal cinta. Tetapi setelah aku sadari, aku sudah makin dalam tenggelam di dalam harapanku sendiri. Memang tidak sesuai harapan pengorbananku sejauh ini. Tetapi disitulah aku tahu mana yang tulus, benar-benar tulus, dan mana yang tulus saat aku berada dan kamu perlukan. Tetapi takdir Tuhan menunjukkan langkah yang lebih baik dan membuatku hidup kembali saat aku menemukan kamu. Perjalanan kami mulai dari Kecamatan Mentewe, Kabupaten Tanah Bumbu, menuju Birayang, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Saya bermalam di rumah teman saya, Waldi, salah satu teman seperjuangan saya saat mendaki di Pulau Jawa. Transportasi menuju Birayang kami menggunakan motor masing-masing, karena kemungkinan besar nanti Waldi akan berboncengan dengan pacarnya, Sally, salah satu pendaki Kabupaten Balangan. Mereka aku pertemukan saat pendakian Gunung Rorokoan, Pia Manakili, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan tidak disangka mereka bertahan sampai saat ini. Semoga saja mereka langgeng untuk seterusnya. Sekitar jam 8 pagi kami meluncur menuju titik kumpul yang dimana sudah dijanjikan. Karena pendakian kali ini tidak hanya kami yang dari Batu Licin, tetapi ada juga dari Banjarmasin dan juga Kabupaten Balangan. Gatal. Kita masih daerah Pulau Sabuk. Sekitar jam 10 siang kami sampai di Kecamatan Peramasan, Kabupaten Banjar. Setiap kali saya melintasi jalan ini, saya sempatkan singgah untuk menikmati pegunungan. Tidak lama dari Peramasan, akhirnya saya sampai di air terjun Giping, tepatnya di Kabupaten Tapin. Tetapi saya tidak ke area air terjunnya karena saya singgah untuk istirahat sejenak di warung yang tidak ada satupun orangnya. Saat melintasi Desa Batung, seharusnya saya videokan karena saya terlalu fokus pada rumah gebetan di hilir, alhasil tidak sempat merekamnya. Sebenarnya kami sudah lama sampai di Birayang, tetapi aku lagi-lagi tidak merekam beberapa momen perjalanan. Jadinya saat di masjid saja saya merekam. Kebetulan rombongan dari Banjarmasin sudah tiba di titik kumpul, dan disusul oleh rombongan dari Balangan. Kita langsung menuju base camp Gunung Halau-Halau, Piakiu, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Mungkin ini medan tersulit untuk menuju Desa Kiyu. Untung saja saat melintas medan ini tidak ada hujan, karena biasanya hujan akan membuat jalan semakin licin. Setelah melewati medan ini, artinya kita sudah sampai di Desa Kiyu. Banyak momen yang tidak terekam karena baterai HP saya yang sudah habis. Momen saat makan bersama di malam hari lagi-lagi tidak terekam. Maklum HP butut saya minta gantinya dengan yang baru. Bukan karena gengsi atau mau ganti, tetapi HP yang menua dan baterai yang sudah mulai error. Oke, sekarang sudah jam 8. Jam 8. Oke, sekarang sudah jam 7 lewat. Kita sekarang masih berada di base camp. Bentar lagi kita mulai trekking. Kita kali ini ditemani sama ciwi-ciwi Banjarmasin, sama Cu Batu Licin, musuh semua umat. Bang Yusuf mencoba sepatu bolanya ke puncak Halau-Halau. Jadi cari lawan nih di puncak, bos. Senggol dong. Kayak apa ini? Ini kayak ini kita hampir jam 8. Ada kawan nanyanya kayak apa Rizky? Mampus.
makanya lulus. Udah bapak panas benar ini. Hai Ukti, kamu tidak pakai penutup Ukti? Nanti pas foto. Pas foto. Sanggup gue naik. Nanti pakai foto. Tuh satu lagi Ukti sana tuh. Nah. Dia merindukan Bang Musa. Iya. Tadi mana kamu senyum? Sebelum memulai pendakian, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Walau tidak pernah selesai lahirlah. Oke, kita mulai pendakian Gunung Halau-Halau. Dimulai jam 8 pagi. Sekarang kita sudah sampai berada di jembatan pertama. Memasuki jembatan pertama maksudnya. Nah, itu kawan-kawan belakang. Nggak ada drone makanya nak. Nggak ada drone di tengahnya. Apaan drone? Mau di atas ya kah? Makanya kayak orang mau. Kayak orang menjinit nih. Kamu kamera menjinit loh, Al. Jadi kamu tahu. Orang menonton. Halo Acul. Berarti kamu hari ini naik harus sampai? Ya. Dua lah, puncak langsung. Oh, hari ini belum tentu sampai. Gila. Tuh yang satu tuh, yang pernah sendat sebelum pos 2. Tapi sekarang kita ditambah dengan Bang Yusuf. Yusuf kalah. Macam-macam aja nama orangnya. Lumayan banyak anggota pendakian kali ini. Kami mendaki bersebelas. Dari Batu Licin berdua, saya dan Waldi. Dari Banjarmasin ada Bang Yusuf, teman baru kami. Teman lama, Acul dan Bia. Acul dan Bia, aku mengenalnya saat pendakian Gunung Halau-Halau akhir tahun 2023. Sayangnya mereka tidak mencapai puncak karena mereka harus bertahan di pos 1, Peniti Ranggang atau Tiranggang, karena mereka harus menghadapi masalah kuliah. Dari Balangan ada Chelsea, Alok, Nuan, Suryandi, Rindi, dan Sally, kekasih Waldi. Sally pertama aku bertemu dengannya saat pendakian Gunung Halau-Halau. Kami beda rombongan. Bahkan dari awal pendakian hingga turun kembali, kami tidak pernah interaksi sedikit pun. Tetapi ketika di pos 2, dia baru mau berbicara pada saya karena mau menumpang cas HP. Pertemanan kami semakin akrab saat dia ikut pendakian saya di Gunung Rorokoan. Semakin akrab lagi saat dia menjadi pacar temanku, Waldi. Sempat menjadi perdebatan saya dengan Bang Yusuf. Katanya beliau sampai di sini saja. Tidak bisa melanjutkan menuju puncak Gunung Halau-Halau. Awalnya saya berusaha keras agar beliau bisa melanjutkan perjalanan. Tetapi kata beliau, tidak bisa, keadaannya saat ini kurang fit. Takut menyusahkan kawan-kawan yang lain. Pikirku, benar juga. Dan saya pun mengizinkan beliau turun sendiri menuju base camp. Padahal sudah seperempat perjalanan menuju pos 1. Terima kasih Bang Yusuf. Padahal kami sudah merasa nyaman denganmu. Satu malam bersama denganmu saja sudah sangat asik. Bisa ngobrol dan berbagi cerita lucu denganmu. Maafkan kami yang menuju puncak tanpamu. Tapi saya akan videokan betapa indahnya di puncak nanti. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi
di puncak lainnya. Pura-pura capek sih sebenarnya. Kami nggak ada capeknya. Nggak ada capeknya. Bohong. Padahal nggak Ya, biasa aja. biasa aja. Kayak apa, Wal? Jujur biasa aja. Guring. Bila. Sekarang kita sampai di Puncak Tirang dong. pos 1. Lagi. Sekarang kita berada di puncak, sekarang kita berada di pos 1 Panitiranggang atau disebut orang biasanya Tiranggang. Kita habis istirahat makan, lanjut ke pos 2. Oke, itu aja infonya. Lelah itu pasti, tetapi menikmati perjalanan dan mensyukuri pencapaian menuju pos 1 Panitiranggang atau Tiranggang sesuatu perjuangan yang tidak mudah, karena kami perlu waktu 4 hingga 5 jam jalan kaki mendaki mencapai titik ini. Biasa aja, tapi teliur. Apa? Nyele. Udah. Lagi detik. Iya. Oh, inikah tukang masak kita. Menu kita spesial hari ini nugget sama sosis 2 karing yang bercampur ulat ditambah tempe. Hingga yang ini. Oh, enggak itu ya. Kade. Sepertinya aku melihat di sana ada yang kacamata sangat besar. Ya, Bapak. Kita rasa kacamata tadi aduk, Bapak. Di sini bukan pengopian. Kopi Datuk. Kopi Tubruk ya? Kopi tubruk gajah. Meja duduk. Dan DPL. Apa tuh DPL? Melupakan dirimu secara perlahan. Nah, Ay, kawan. oke, karena kita hari ini mau mulai trek di jam 3 ya. Jam 3 apa jam 2 tadi? Jam 2. Rencana mau trek jam 2. Ternyata ketika mau ngetrek terjadilah hujan badai halilintar. Maksudnya terjadi hujan. Ini kayaknya sedikit belepotan ngomong karena tergabungan ini nih. Mana-mana nih orangnya. Nah. Jadi dimaklumi aja. Jadi sedikit lebay lah kata-kata hari ini. Jangan pernah menyerah karena masih banyak masalah di depan sana. Paham. Jadi kita tunda dulu pendakiannya atau ngetreknya. Kita tunda minggu depan. 2 kali pendakian terakhir menuju puncak halau-halau dari pos 1 menuju pos 2 selalu hujan. Jadi mau tidak mau kita harus ngetrek hujan lagi. Anu kopi apa? Kopi apa? Kapal tubruk. Oke guys, kita mulai trekking di jam 3. Kondisi saat ini habis hujan dan terlihat berkabut. Semoga kita sampai dengan selamat ke pos 2. Ya. Jangan tobrut lagi lah. Halo. Bahkan aku jadi dress terus. Itu ada Choi Minho lagi nunggu. Ini. Jangan pendek. Kita renang dah ini panjangnya. Guys, Renang panjang loh. mau lihat di depan. Oh, kabutnya sangat tebal. Ya enggak terus. Oh ya, sampai. Ketika pasok kah? Lu kayak sama begitu lah. Masih semangat kah? Semangat. Waldi masih semangat ah? Emang enggak dong. Iya. Lain mana muka kawan saya kok ngayo ah. Kasih semangat ciuman apa ciuman ya salah pulang aku. Nah, apa bunyi akan menunggu kita kabur dulu. Oh, balai kayak ini semalam kira rumah.
puncak Panitiranggang. Iya lo, jujur lo. Orang Tiranggang ya. Panitiranggang. Kayak apa perasaan? Dingin sekali. Supaya lakas hangat nih, bawa tambahi. Belum. Kenapa? Tidak ada yang lebih dingin daripada raga yang kehilangan pelukan. Oh my. Oke, saat ini kita masih memasuki wilayah menuju pos 2. Seperti biasa, jalan masih basah. Basahnya jalan sisa hujan membuat trek semakin licin. Sepertinya perjalanan kami menuju pos 2 tidaklah mudah, mengingat jalan di depan sangat banyak trek lumpurnya. Semoga saja kami bisa melewatinya dan mencapai pos 2 Sungai Karuh sebelum gelap. Karena kalau gelap sudah pasti sulitnya medan berkombinasi dengan gelapnya jalur. Sulitnya jalur memaksa saya fokus pada pijakan dan melupakan merekam. Karena yang terpenting keselamatan terlebih dahulu, baru merekamnya. Kami beristirahat sejenak di sini, sesambil membersihkan lumpur yang menempel pada area kaki. Dan biasanya juga ada pacet yang menempel. Iya kah? Apa infonya, Pak? Nah, bayi-bayi aja Bang, santai. Pakai tanda kuning itu aja. Akhirnya kita sampai di pos 2 Sungai Karuh, pendakian Gunung Halau-Halau Piakio. Tak sabar meluruskan kaki untuk meregangkan otot betis yang sudah mulai kencang. Ya. Jauh sah, kita bawa masakan aja. Pasang tenda itu malam. Secepatnya kita memasak dan mempersiapkan untuk beristirahat. Karena besok pagi kita harus lanjut menuju puncak. Ini isinya curhat orang-orang udah jelas nih. Wis. Kayak Rambut ya. tahan buruk kutu. Nah, ini koki hanyar kah? Nih koki lawas. Nah, ini koki seikungnya. Nah, ini jangan salah-salah nih bisa meraju kokinya. Tapi ada kanternya. Nah, soalnya ini dipukulinya Bahiman. Bersama Babang Tampan. Oh my. Tiang bersama tiang. Bagus sekali. Jadi lo. Dulu aku hari malah. Tidak disangka sekitar jam 11 malam, rombongan beliau dan kawan-kawan yang berisikan Abduh, Zain, Arya, dan Ical juga sampai di pos 2. Padahal kami tidak ada janjian sebelumnya, tetapi malah satu jalur lagi untuk mendaki kali ini. Wajarlah, mereka sudah terbiasa setelah turun dari gunung, lalu naik gunung lagi. Apalagi halau-halau, sudah terbiasa menjadi langganan mereka. Tadi malam sempat-sempatnya Abduh curhat kalau dia baru saja putusan dengan pacarnya. Mengeluh bermacam-macam keluhan saat bersama mantannya, tetapi aku yakin kalian akan balikan lagi. Walau sudah bermacam-macam keluhan terlontarkan, tetapi yang namanya sayang lebih banyak daripada benci, maka benci itu akan hilang secara perlahan. Oke, sebelum trekking menuju pos 3 kita singgah dulu di air terjun Sungai Karuh. Yang dimana Sungai Karuh itu berada di pos 2. Maju. Senyum nggak ya?
Burung lewat ya kok. Lihat ini ganteng banget. Futsal kita. Nah, lagi. Main futsal di sana itu. Allah. Air terjun Sungai Karuh adalah air terjun yang terletak di jalur pendakian Gunung Halau-Halau, tepatnya pos 2 Sungai Karuh. Sejauh ini air terjun Sungai Karuh adalah air terjun terpanjang nomor 2 di Kalimantan Selatan, setelah air terjun Mandin Mengapan. Tidak berlama-lama di air terjun Sungai Karuh, kami pun melanjutkan perjalanan penuh tanjakan menuju pos 3. Dikarenakan medan yang terlalu miring, saya harus fokus pada pijakan dan pegangan. Makanya saya tidak rekam bagian sulitnya. Akhirnya kami sampai di pos 3 Jumantir. Dengan rombongan sebanyak ini, maklum saja kami tempuh waktu jalan kaki sekitar 4-5 jam. Tetapi kami masih semangat. Ini Jino. Kita sekarang berada di pos 3 Jumantir dengan kekuatan Awaldi Habang Muha. Ini juga ini Bang sejujurnya nih. Nampun gunung. Wah, jangan sambat. Anu belajar aja apa capal. Ya tong ngelajari. Bah, itu tong ngelajarin ah. Ulun umpatan juga Bang. Kenapa orang? Cantik banget sudah. Oke. Alhamdulillah kalian sampai di pos 3 Jumantir. Kurang jelas. Dong, janganlah. Aku di gunung harus dipanggil boy. Mas boy. Ya, karena aku wong Jawa. Neng kono neng kene tak berusuk. Ya, merono rene. Jadi terima kasih kepada Kak Boy, Bang Boy, Mas Boy, ya Mas Boy. yang sudah membawa kita sampai sini. Kita nggak ditinggal di jembatan lagi. Kita sekarang challenge ya, kalau manggil aku nama asli, pukulin. Pian. Masa aku orang yang salah lah. Ya, Nah, ini yang sebetulnya yang orang benar-benar menyelesaikan Ten Summit yang sangat banyak. Ini alhamdulillah tahun depan mau ke Everest. Kalau sampai base camp gini kali. Nah, ini bukti Seven Summit. Sayang banget sama kakak beliau. Kalau ini sayang banget saya sama Ayang Apit. Sayang Apit. Nah, mau ngut bener kawan. Apa sakit hati kah Pak? Tapi Chelsea inilah setiap aku lewat aku video merongut. Chelsea. anti kamera, anti. Nah, mau main terus. Kayak apa Portar? Singgang nah. Jangan laju-laju. Dingin dan panjangnya jalur membuat kami semakin kelelahan. Apalagi kabut semakin tebal sehingga oksigen sangat terasa menipis. Wajar saja,
karena ini sudah di ketinggian di atas 1000 mdpl. Sempat terjadi emosi di antara rombongan kami, karena lawakan di puncak kelelahan sangat mudah memancing emosi. Permasalahan mudah, tetapi tidak bisa dianggap remeh, yaitu beratnya bawaan yang dianggap tidak adil saat pembagian bawaan. Pandir kasih. Kena balok. Kena balok jadi barat tasigem doh. Nang tertawa nih bang, curiga aku. Orang nang tertawa puas nih bang kayaknya nah. Soalnya tas bulannya ringan jar. Kami di pos yang pertama tadi siapa dulu? Pertama. Tiara punya kamu. Orang dari pos atas. Ini pembina Pertama nih. gini ringan banget. Pembina hargai. Mana? Pak. Aman. Aman. Cuman dingin. Untung ada kehangatan. Apa ya? Kami sampai di pos 4 di saat kabut dan gelap sudah menyelimuti hutan. Sempat terjadi pertimbangan apakah lanjut atau tetap ngecamp di sini. Tetapi keputusan tim ingin ngecamp di puncak. Kenapa kami memilih camp di puncak ketimbang di pos 4? Alasannya mudah saja, kami tidak ingin ketinggalan cahaya matahari menyinari puncak Gunung Halau-Halau. Apalagi kami berharap sekali bisa melihat lautan awan yang akan menyegarkan mata ngantuk kami besok pagi. Entah besok kami mendapatkannya atau tidaknya, Gimana? yang pastinya kami usahakan terlebih dahulu. Sampai puncak ya? Alhamdulillah sempat gagal, tapi ini pembuktian. Ya, gimana? Biasa aja sih ya kayaknya ya. Nanti besok kita lihat lautan awan. Kalau rezeki. Rezeki dong, malah minta rezeki dong. Kami sampai di puncak sekitar jam 8 malam. Banyak momen yang tidak terekam, dikarenakan HP saya yang error lagi. Padahal momen saya memimpin menuju puncak sangatlah berkesan. Dan inilah puncak tertinggi Kalimantan Selatan, puncak gunung besar Halau-Halau dengan ketinggian 1901 mdpl. Sungguh perjuangan penuh kesan menuju puncak ini, di mana kami harus melewati jalur yang begitu panjang, dan tanjakan yang begitu curam, tebing yang begitu rawan, dan hutan yang begitu rimba. Tetapi puncakmu tidak mengecewakan kami, yang kami perjuangkan hingga di titik ini. Dari video ini aku menyatakan telah move on dan hidup kembali, setelah begitu banyaknya disakiti hingga dilukai. Mungkin masa laluku tidak mudah aku lupakan, tetapi akan aku jadikan pelajaran demi proses diri yang lebih baik dan kecerahan masa depan. Mungkin ini hanya kata-kata lewat video saja, tetapi akan aku buktikan secara perlahan, dan aku akan kembali ke masa jaya lagi. Bersama dengan orang yang baru di sampingku yang telah banyak menyadarkanku karena sekarang dia adalah tujuanku. Tidak mudah berproses seperti dahulu lagi, tetapi aku yakin selagi aku selalu berbuat baik, Tuhan akan berikan yang terbaik. Maafkan aku yang dahulu pernah menjadi orang yang sangat angkuh dan pribadi yang belum baik, tapi sekarang aku akan coba lagi dengan versi yang lebih baik. Terima kasih masa lalu, terima kasih masa kini, dan terima kasih masa depan yang akan kusambut dengan senyuman. Untuk jodohku, aku memang pernah disakiti, tetapi aku tidak akan pernah menyakitimu. Aku tidak dendam, bahkan aku sudah bersyukur menemukanmu. Ya memang Tuhan selalu berikan kejutan pada diriku ini. Oh iya, bilang pada orang tuamu, terima kasih sudah menerimaku dengan beribu-ribu kekurangan ini. Dan terima kasih untukmu karena kamu telah menutupi rongga-rongga kekuranganku ini. Dariku yang mencintai kamu. Acul dan Bia salah satu orang yang sempat gagal menuju puncak gunung Halau-Halau. Mereka balik menuju pos 1 dikarenakan ada tugas kuliah mendadak. Sekarang mereka sampai ke puncak gunung Halau-Halau gabung bersama rombongan saya lagi, di mana sebelumnya kami pernah satu rombongan di Bukit Manjai, Bukit Tahura, Bukit Titi, dan Gunung Hau. Di sini saya juga bertemu dengan salah satu warga asli penduduk desa Juhu. Saya lupa namanya.
Desa Juhu adalah salah satu desa tertinggi di Kalimantan Selatan, dan menurutku desa yang indah. Semoga saja saya bisa ke sana mengabadikan melalui video-video channel saya, biar orang pada tahu betapa indahnya desa Juhu. Kami banyak berbincang soal desa Juhu. Kata beliau siap mengantarkan saya menuju desa Juhu. Kata saya, nanti kita atur jadwalnya. Di sini saya mengenal seseorang lagi, Zain namanya. Entah berasal dari mana dia, tetapi sejauh ini kami lancar komunikasi. Semoga saja kami bisa satu puncak lagi ya. Inilah 4 laki-laki berasal dari Balangan. Satu rombongan bersama mereka, salah satu menjadi bumbu kelucuan. Walau Alok sempat marah pada kawan-kawan karena masalah bawaan yang tidak adil, tetapi itulah bagian momennya. Di pendakian kali ini saya banyak mengenal dan melihat wajah-wajah baru. Ada yang berasal dari jauh maupun berasal dari yang lebih dekat. Tapi inilah mereka yang memperlihatkan wajah kepuasan keindahan puncak halau-halau, walau bercampur dengan lelah dan kaki yang pegal. Mereka adalah rombongan yang penuh dengan keceriaan karena mereka penuh dengan tawa saat pendakian. Senyuman mereka menggambarkan bahwa puncak halau-halau saat ini penuh dengan keindahan. Di sini saya dipaksa oleh Waldi untuk menggunakan seragam pengajar. Katanya untuk selebrasi saat di puncak nanti, sambil merayakan kelulusannya. Dan ini momen saya mulai akrab dengan Hadi, pendaki asal Amuntai. Dia masih terlalu berambisi untuk menggapai 10 puncak Kalimantan Selatan. Selin adalah pendaki wanita asal Balangan atau kekasih Waldi. Kecanggungan mereka mulai pudar, sehingga membuat pendakian kali ini kami dipaksa melihat sesuatu yang manis. Semoga langgeng selalu untuk kalian. Selin, aku mengenal Waldi, jadi jangan membuatnya kecewa, atau kamu akan menyesal. Chilsi rombongan kami yang anti kamera, dia selalu saja malu dan menutup wajahnya. Setelah pendakian Gunung Halau-Halau usai, aku menemukan fakta bahwa Ical jadian dengan Pia, pendaki wanita yang pernah satu puncak denganku di Gunung Rorokoan. Selebrasi telah usai, kami putuskan balik ke habitat masing-masing. Saya Boy Petualang, sampai jumpa di pendakian berikutnya.